Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu dengan mata pelajaran fikih dengan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang bersuci. Jika pada minggu lalu kita sudah membahas tentang tayamum dan cara bertayamum, sekarang kita akan melanjutkan tentang hal yang membatalkan tayamum. Sebelum kita melanjutkan materi pada selanjutnya, kita review pembelajaran tayamum. Kita ulangi lagi niat tayamum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Alhamdulillah, ternyata semuanya sudah lancar ya. Semuanya sudah hafal dengan doa tayamum. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kamu. Kenapa kita harus bertayamum? Ya, jadi sebab kenapa kita harus melakukan tayamum, yang pertama tidak ada air. Jadi mungkin kita berada di suatu tempat yang di situ sangat sulit terjangkau air. Kita sudah mencari air tapi tidak menemukannya. Karena kita harus melaksanakan sholat, maka kita harus melakukan tayamum. Terus kemudian membutuhkan air, tetapi ada hal yang lebih membutuhkannya. Misalnya ada seember air yang hendak kita gunakan untuk berwudu, tetapi di sisi lain kita mempunyai hewan peliharaan yang haus dan belum minum. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Apakah air tersebut kita gunakan untuk wudhu atau air tersebut kita gunakan untuk memberi minum hewan peliharaan kita tadi? Jadi yang harus kita lakukan adalah kita beri hewan peliharaan air yang kita miliki tadi supaya tidak sakit. Nah, sedangkan kita dapat melakukan tayamum ya. Di sini kenapa kita bisa melakukan tayamum? Karena ada hal atau yang lebih membutuhkan air daripada kita. Kita tetap dapat melakukan sholat dengan bertayamum, sedangkan hewan itu tadi jika tidak menggunakan air atau segera minum, maka dikhawatirkan akan keselamatannya. Itu tadi penjelasan dan pengulangan materi minggu lalu. Lalu apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika tidak, kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah hilang salah satu rukun tayamum. Misalnya, sebelum melakukan tayamum, kita harus niat dahulu, tetapi kita lupa untuk membaca niat. Nah, di situ tayamum kita batal atau tidak sah. Kita wajib mengulangi tayamum kita lagi. Yang kedua, kita melihat air. Misalnya sebelum kita melakukan tayamum, kita sudah keliling nih mencari air, tetapi kita tetap tidak menemukannya. Akhirnya kita memutuskan untuk tayamum saja karena waktu sudah menunjukkan untuk sholat. Tetapi setelah kita melakukan tayamum, kita berjalan menuju tempat sholat kita. Ternyata di situ kita melihat air yang sekiranya cukup untuk berwudu, maka tayamum kita batal dan kita diwajibkan untuk bersuci lagi, yaitu dengan berwudu menggunakan air itu tadi. Yang terakhir adalah seperti batalnya wudu dengan air. Misalnya, kalian sudah tahu ya, apa saja yang membatalkan wudhu dengan air? Misalnya buang air, terus kentut, dan tidur dengan disengaja. Nah, jadi hal-hal yang membatalkan wudhu dengan air ternyata itu juga membatalkan tayamum. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan?
Baik, jika tidak, Ibu akan membuat kuis, yaitu dengan membagi kelompok. Karena di sini ada 20 siswa, maka masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Berarti ada 4 kelompok ya. Baik, anak-anak, jika sudah, mari kita membuat tugas. Tugas kalian adalah mengelompokkan dan membedakan mana yang diwajibkan untuk tayamum dan mana yang diwajibkan untuk berwudu. Tadi kan sudah Ibu jelaskan hal-hal yang mewajibkan kita untuk tayamum apa saja. Terus pastinya pada minggu lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan untuk berwudu. Dikelompokkan, terus disertai alasannya. Kenapa? Misalnya di